Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan hanya ada di bulan Ramadan. Ada keistimewaan di dalam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama itu malam diturunkannya Al-Quran. Seperti pada dalil ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Al-Quran diturunkan? Karena untuk membedakan dan petunjuk bagi antara yang benar dan yang batil, kayak gitu. Terus yang kedua, malam Lailatul Qadar itu sendiri turunnya para malaikat Allah. Di sini juga dijelaskan pada surat Al-Qadar ayat 3. Tanazzalul malaikatu waruhu di sini ditujukan ke malaikat Jibril. Di sini malaikat-malaikat itu turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa para hamba-hambanya yang senantiasa beribadah pada malam itu juga. Dan ingat, malaikat turun ke bumi ini berarti membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Hikmatul Urfiyah. Saya di sini menjadi host podcast Ramadan HMPS Manajemen Dakwah yang merupakan proyek dari Divisi Kominfo. Di sini kami akan membahas beberapa materi yang asik nih, dan di sini juga saya bukan sendiri. Di sini ada moderator kita dan ada pemateri kita. Saya perkenalkan moderator kita dulu ya. Namanya Kak Afifah Nurhayati. Beliau demis kita di angkatan 2022 menjabat sebagai divisi PSDM, dan pada tahun 2023 beliau juga menjabat sebagai bendahara. Mungkin pada podcast hari ini kita akan mulai, dan saya serahkan kepada moderator kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Himnatul Ulfiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang semuanya. Ada peribahasa yang sangat familiar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Saya Afifah Nurhayati, mahasiswa Manajemen Dakwah angkatan 2021 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus. Kali ini saya bersama narasumber yang sangat cantik dan hebat ya. Namanya yaitu Kak Zulfa Nurul Widatul Awaliyah, alumni IAIN Kudus, Prodi Manajemen Dakwah tahun 2019. Nah, langsung saja kita ketahui ya bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, sangat suci dan istimewa. Bukan begitu ya Kak? Ya. Di dalam bulan Ramadan tentunya banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat indah dan mulia. Contohnya seperti Nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Nah, mengenai Lailatul Qadar, apa sih Kak malam Lailatul Qadar itu? Ya, terima kasih sebelumnya Kak Afifah dan Kak Irma. Ya, terlalu berlebihan tadi ya. Jadi kita di sini sharing ya, satu sama lain kita sharing. Saya juga belajar, adik-adik juga belajar gitu. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan hanya ada di bulan Ramadan. Ada keistimewaan di dalam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama itu malam diturunkannya Al-Quran. Seperti pada dalil ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mengapa Al-Quran diturunkan? Karena untuk membedakan dan petunjuk bagi antara yang benar dan yang batil, kayak gitu. Terus yang kedua, di malam Lailatul Qadar itu sendiri turunnya para malaikat Allah. Di sini juga dijelaskan pada surat Al-Qadar ayat 3. Tanazzalul malaikatu waruhu. Waruhu di sini ditujukan ke malaikat Jibril. Di sini malaikat-malaikat itu turun ke bumi untuk mengaminkan doa-doa para hamba-hambanya yang senantiasa beribadah pada malam itu juga. Dan ingat, malaikat turun ke bumi ini berarti membawa berkah dan membawa ridho. Terus juga di malam Lailatul Qadar ini, malam Ramadan kan adalah malam yang mulia, dan ketambahan malam Lailatul Qadar itu sendiri lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi itu 83 tahunan lah. Jika kita mengerjakan satu aja ibadah, contoh saja sholat, kita sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu sendiri, contoh sholat tahajud, Allahu Akbar, kita tuh seakan-akan sholat 83 tahun. Seperti itu juga. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja, nun atau alif lam mim, itu satu ayat itu bisa kita seperti membaca 83 tahun, seperti itu juga. Gitu Kak. Wah, Masya Allah, berarti keren sekali ya Kak, Iya. Lailatul Qadar itu. Nah, lalu ciri-ciri Lailatul Qadar itu apa saja sih Kak? Kalau ciri-cirinya, kebanyakan orang itu udara terasa tenang, seperti itu. Terus terik matahari juga tidak terlalu menyengat. Diisyaratkan kayak gini, malaikat kan turun ya. Nah, kepak sayap malaikat itu menghalangi matahari, jadi matahari itu tidak terlalu menyengat. Terus yang ketiga itu terjadi pada bulan-bulan ganjil dan 10 terakhir pada bulan Ramadan. Ini kan udah mau 10 tambahan terakhir ya. Nah, kita itu bisa tapi malam Ramadan malam Lailatul Qadar itu sendiri dirahasiakan oleh Allah. Maksudnya gimana kok dirahasiakan? Karena gini, kalau nggak dirahasiakan, pasti contoh terjadi pada tanggal ini, malam ini, pasti semua umat berbondong-bondong melakukan ibadah pada hari itu dan malam itu saja. Nah, dirahasiakan oleh Allah itu hikmah yang untuk dirahasiakannya. Tapi Rasulullah itu jika ingin ngasih kode kepada umatnya itu terjadi di bulan ganjil pada bulan Ramadan 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29 seperti itu. Tapi itu qadarullah ya. Seperti itu Kak. Lalu keistimewaan Lailatul Qadar itu apa saja sih yang buat istimewanya itu? Nah, tadi saya sudah jelaskan, dilipat gandakannya pahala amal kita bisa sholat kita seperti 83 tahun, terus juga membaca Al-Quran, nantinya satu hurufnya itu membaca seperti 83 tahun, seperti itu. Terus juga banyaklah sedekah, seperti itu, berzikir, banyak-banyak minta ampunan, seperti itu Kak. Lalu kita kan sebagai mahasiswa ya Kak ya, umumnya apalagi yang di kalangan anak kos-kosan lah ya, kira-kira amalan apa sih yang bisa membuat kita itu semangat untuk melakukan amalan-amalan di Lailatul Qadar tersebut? Kalau amalan, kita kan tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Saran saya, berjagalah pada malam ganjil, terus jangan ibadahnya itu konsisten, kontinu. Jadi salat tarawih, terus banyak-banyak membaca istighfar, terus ada doa juga di pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ketika Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana, apa sih doa apa yang kita nanti pas waktu Lailatul Qadar?
itu kita baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu baca doa itu terus zikir, terus banyak sedekah juga. Seperti itu. Yang intinya sih jangan bolong untuk ibadahnya, gitu aja sih. Oke. Sungguh indah sekali ya teman-teman datangnya malam Lailatul Qadar itu. Banyak yang bisa kita amalkan, baik untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan. Terima kasih yang sudah stay menonton video ini sampai selesai. Saya Alfa Nur Hayati pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk moderator kita dan pemateri kita yang luar biasa, yang materi pada kali ini sungguh begitu luar biasa bagi kita, apalagi mahasiswa nih, ya kan? Iya. Terus mungkin podcast hari ini udah cukup sampai di sini dulu ya. Saya Hikmatul Ulfia mau mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.